Sobat Let's Brew, ketemu lagi sama aku di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Nah, hari ini untuk menjawab semua pertanyaan kamu soal Stareso, hari ini kita mau compare semua Stareso yang ada. Stareso ini kan udah terkenalnya dengan produk yang mengeluarkan manual espresso maker ya. Jadi dari awalnya dari versi ini Stareso SP200 ini yang pertama, kemudian keluaran keduanya SP200M dan kemudian SP300 Plus, dan yang keempatnya adalah yang paling terbaru Stareso Travel NS. Apa aja sih bedanya antara dari keluaran pertama sampai akhir? Terus sesuainya untuk kebutuhan apa aja, kita kupas sekarang ya. Dari Stareso SP200 ini yang klasik dan yang pertama. Ini tuh dulu dia menang Red Doors Award dan aku bakal kasih tahu kamu spesifikasinya. Dia tuh kapasitas chamber airnya ada di 100 ml, terus kemudian untuk coffee cupnya sendiri ini kapasitasnya ada di 150 ml. Dan untuk materialnya sendiri dia terbuat dari ABS, tapi bawahnya dia kaca gelas, dan untuk ground coffee-nya maksimalnya ada di 12 gram. Oke, untuk di kacanya sendiri ini dia maksimalnya di 150, tapi untuk hitungannya di sini itu maksimalnya ada di 90 ml. Jadi di enaknya itu dia udah ada kayak pengaturannya atau scale-nya ya, 30 ml, 60 ml atau 90 ml. Ini untuk SP200. Kelebihannya apa dari produk ini? Yang paling kentara dan terlihat adalah satu, dia udah punya gelas. Jadi kalau pada saat si espressonya turun nih, itu tuh kelihatan banget kayak tetesan-tetesan ke bawahnya tuh kelihatan. Jadi kamu bisa langsung lihat mau seberapa banyak, atau misalkan kalau misalkan kita mau posting nih, enak banget ngelihat espresso pas netes-netes gitu kan. Terus kemudian dia juga punya holdernya di sini untuk fungsionalnya untuk nahan dia. Jadi pada saat kita push itu dia ketahannya sama holder ini. Bawahnya juga cukup ringkas, tinggal gini aja. Nah, untuk spesifikasinya sendiri sebetulnya untuk di SP200, SP200M dan Travel NS itu tuh punya ukuran yang relatif sama. Mereka sama-sama untuk diameter dalamnya itu di 37 mm. Jadi kalau misalkan kamu mau namping atau misalkan mau pakai dosing ring, itu di ukuran yang sesuai. Stareso sendiri mengeluarkan seperti ini. Nah, ini paketan dosing ring sama tempernya ini ukurannya udah sesuai banget, seperti ini dan seperti ini gitu. Dan ini bisa dipakai untuk di sini dan di sini. Untuk ketiga-tiganya itu Bika. Kesamaan yang kedua adalah kapasitasnya. Dia sama-sama di maksimalnya 12 gram untuk bubuk kopi, dan untuk airnya sendiri maksimalnya di 100 ml. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi secara dalaman mah ini teh mirip dari sini ke sini dan ke sini. Kelebihannya ini ada di fitur-fitur aja. Seperti ini punya gelasnya dan juga untuk holdernya. Terus kemudian untuk di SP200M spesifikasinya adalah sama ya. Untuk water chambernya, coffee cupnya ini maksimalnya di 80 ml, dan kemudian bahannya sama dari ABS silikon, dan untuk kapasitasnya juga sama. Nah, untuk kelebihan di SP200 ini tuh dia punya ini gelas atau bisa juga jadi catch cup. Itu bahannya itu stainless dalamnya. Ini luarnya sih dia rubber ya, tapi untuk dalamannya ini semua sama dengan SP200. Dan kemudian untuk ini kita yang sama dulu aja lah ya. Ini untuk Stareso Travel NS juga sama, punya diameter yang sama di 37 mm, dan kemudian kapasitasnya sama 100 ml, dan maksimal untuk ground coffee-nya ada di 12 gram. Kelebihannya atau perbedaannya adalah dia kalau Travel NS
si gelasnya atau si catch cupnya itu terbuat dari plastik ABS ini seperti ini, dan untuk isiannya semua sama, dan kelebihannya juga ada di sini, dia punya logo Stareso pas di tengah, keren kan. Jadi untuk 3 ini sebenarnya untuk fitur dalamnya itu bisa dibilang sama, cuma yang beda ada di sini push buttonnya. Kalau SP200 dan SP200M itu sama, atasnya sama-sama stainless, terus bagian bawah ininya ini baru ABS. Dan kemudian kalau di Travel NS dia lebih besar, tapi bahannya kalau atasnya ini dia rubber, dan kemudian untuk bahan tengahnya dia di ABS dan punya diameter yang jauh lebih besar seperti ini. Nah, yang ngaruh nggak sih kalau misalkan si 3 ini dari bentuknya yang beda ini tuh sama keseluruhan gitu? Jawabannya ya ngaruh sih. Kalau misalkan ini sama ini, kita tuh biasanya kalau nge-push itu dia agak lama baru keluar gitu si espressonya. Tapi kalau di Travel NS karena dia diameternya lebih besar, kita tuh nunggunya nggak terlalu lama, beberapa kali push dia langsung udah keluar si espressonya. Jadi otomatis dalam jangka waktu untuk ekstrasinya itu lebih cepat di sini yang diameternya lebih besar. Mungkin itu kesamaannya dan perbedaannya, jadi ada di fitur. Tapi dari ketiga barang ini, tiga-tiganya itu bisa dipakai untuk kapsul dan juga untuk kopi ground. Dari ground kopi, jadi kamu tinggal giling aja, bisa dimasukin ke chambernya masing-masing. Nanti kita akan bongkar. Kita bakal bahas dulu yang SP300. Nah, khusus untuk yang SP300 ini tuh dia beda sendiri. Dia disebut juga kayak Stareso Mirage. Kelebihannya adalah satu, dia punya diameter yang lebih besar di 53 mm. Jadi kalau kamu punya barang ini, maka temper dan dosing ringnya harus di ukuran yang sesuai, yaitu di 53 mm. Dan yang kedua itu dia juga sudah dilengkapi dengan ini holdernya. Nah, kayak gini ini holdernya. Ini tuh berfungsi banget ya, supaya nahan lebih kuat juga. Dan kemudian untuk bahannya sendiri, ini atasnya ABS dan gagangnya juga ABS. Ini full ABS. Yang dia tidak punya dari semua seri ini adalah dia tidak bisa dipakai untuk kopi kapsul. Jadi khusus untuk ground coffee aja. Nah, sekarang kita bakal bongkar ke semuanya. Dari versi yang paling awal, kita mulai dari SP200 dulu ya. SP200 ini dalemannya itu kita sudah dilengkapi. Ini nih, kita dikasih 2 seperti ini. Ini itu khusus untuk dudukan kalau misalkan kamu mau pakai kopi kapsul tuh di sini. Dari sini kamu masukin aja ininya, dan kemudian kamu taruh kapsulnya di sini. Kemudian diposisikan seperti ini, baru dimasukin ke sini. Nah, ini kalau misalkan kamu mau pakai buat kapsul. Stareso 200 ini, SP200 dan 200M, dia tuh punya filter di dalamnya seperti ini. Dia ada filter seal bagian pinggir dan juga ada filternya di tengah. Enaknya itu kalau misalkan ada filternya sudah nempel kayak gini, enaknya tuh dia lebih, jadi nggak ada rongga-rongga lebih atau rongga-rongga yang bisa bikin air lewat ke pinggir-pinggirnya gitu. Jadi ukurannya lebih pas dan lebih compact gitu, pas aja kayak gini. Nah, untuk kalau kamu misalkan mau bikinnya dari coffee ground, ininya dikeluarin aja, coffee groundnya masuk ke sini, kemudian kamu tamping, tapi nampingnya nggak usah keras-keras, cuma sekedar untuk madetin aja, dan baru kemudian kamu masukin ke sini gitu. Nanti dimasukin seperti ini, baru nanti kamu isi airnya itu di bagian atas. Panasin airnya, terserah kamu mau bikin takaran berapa, tapi di sini minimalnya itu 50 mili gitu, 50 mili. Masukin ke sini, baru setelah itu kamu boleh blooming dulu, tunggu sebentar, atau misalkan mau langsung hajar juga nggak ada masalah, baru nanti ditekan-tekan.
Biasanya di awal, tekanan awal itu dia nggak langsung keluar espresso dulu ya. Dia tuh kayak ngebasahin dulu si bednya segala macem, baru nanti setelah semuanya basah baru dia bisa ngeluarin si espressonya. Dan cara kerja ini itu sama dengan cara kerja SP200. Ini persis sama dengan SP200M, itu tuh persis sama. Perbedaannya kalau 200M itu kan karena bentuknya lebih kecil, karena dia nggak punya holder, itu bisa dibawa kemana-mana karena bentuknya lebih kecil. Tapi secara kalau dalemannya mah sama, daleman seperti ini. Nah, kalau SP200M ini dia punya satu kelebihannya lagi adalah ini nih, dia tuh jadi kayak lebih gampang untuk ngebukanya, rollernya tuh dia lebih gampang. Jadi pembaharuan dari versi 1 ke versi 2 adalah salah satunya di sini, tapi sisanya semua sama. Dia juga punya filter dan sealnya, dan kemudian sama-sama bisa untuk kapsul juga. Kita juga nanti dikasih dalemannya itu seperti ini juga, ini untuk kapsul, dan cara kerjanya juga sama. Perbedaannya ada di situ. Nah, kalau udah diginiin lah, jadi kan sama ya bentuknya, cuma ini ada holdernya, ini nggak ada, gitu aja, karena ini memang diperuntukkan untuk dibawa-bawa ke sana ke sini untuk traveling. Terus buat ngeholdernya gimana? Nah, dia kan punya lapisan di luar nih, ini juga bisa buat holder kayak gini. Nah, oke kan, begini. Nah, kemudian ini versi yang paling terbarunya, Staresso Travel NS. Cara kerjanya sama. Ini juga sama, bisa dicopot dan bisa untuk jadi holder juga, tinggal dibalikin aja. Ini kan kamu copot kayak gini nih, tinggal dibalikin aja set ke sini, kemudian ininya begini. Jadi sekilas mah sama-sama ya, jadi fiturnya aja yang beda. Kapasitas semua sama, dari hasilnya juga 11-12 mirip banget. Nanti kita bakal coba semuanya. Dari kopinya, dari airnya, semuanya bakal sama, tapi kita bakal lihat yang mana yang punya hasil ekstraksi paling baik. Nah, tapi bedanya di Travel NS ini, perbedaan paling signifikan itu ada di letak si filter sealnya. Dia nggak nempel, dia terpisah. Jadi di sini tuh nggak ada filter sealnya, karena filter sealnya itu nempel di sini, di tempat untuk Nespresso-nya. Jadi ini chambernya, ini nih. Nah, ini untuk Nespresso-nya. Dia nempel di sini, ini untuk bubuk kopi. Jadi pada saat kamu mau pakai buat kapsul, simpen kapsulnya di sini sama seperti ini. Terus begini baru masuk. Tapi kalau kamu mau bubuk kopi, ininya dibuka, terus ininya diisi bubuk kopi seperti tadi, diratain. Si filter ini tuh harus dibuka dulu secara manual. Buka nih, ada sealnya, kemudian filter ininya juga harus dibuka. Nah, terus si filter ini, si sealnya kamu pasangin dulu, baru ditempel ke sini. Posisinya yang ini nih, yang bagian depan itu dia ditempelnya ke dalam sini seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini bubuk kopinya baru masukin ke sini. Gitu, baru kamu simpan, pencet. Jadi perbedaannya ada di sealnya. Dan kalau kita lihat ya, karena kalau yang ini filter sealnya tuh udah kayak ngepas banget di bodinya dia gitu. Jadinya tuh pada saat kita bikin espresso dari bubuk kopi tuh dia nggak kemana-mana. Si filter sealnya itu ya aman-aman aja di situ. Cuman kalau untuk ini kekurangannya adalah karena filter sealnya agak-agak tidak pas atau longgar. Jadi otomatis kadang nih kalau bubuk kopi kamu terlalu halus, atau di beberapa kasus itu kita coba jadi kayak suka ada sedikit air rembes-rembes dari situ. Karena filter sealnya tidak ngepas, tidak stand cloth gitu, nggak kayak gitu. Tapi masih oke kok. Nah, tapi kalau misalkan kita boleh sarankan, lebih baik pakai
pakai filter seal yang punya mereka, kan ada dijual terpisah nih si filter sealnya. Nah terus kamu tempel di sini juga itu masuk. Kita akan buktikan kalau itu masuk nggak kalau filter seal dari SP200 atau SP200M ke Travel NS. Nih, ini tuh perbedaan paling signifikannya itu ada di sininya, ada di sealnya. Kalau yang SP200 dan 200M tuh dia tebel banget, jadinya tuh lebih stay gitu di chambernya, lebih compact. Ini bentuknya, dan ini bentuk yang Travel NS, ya kan? Kalau ini tuh udah plak ketiplak gitu, diem. Kalau yang ini, nah kalau yang ini tuh kayak agak ada rongga-rongga sedikit gitu, loh, kelihatan ya? Ada rongga-rongga. Kalau ini tuh pas banget ukurannya. Nah ini bisa masuk ke sini. Nah ini kita masukin aja ke sini. Salah, kebalik. Nah jadinya kayak gini. Tinggal dipasang ininya. Nah cocok karena ukurannya sama, ukuran chambernya sama. Jadi otomatis bisa aja. Misalkan kamu udah punya versi sebelumnya, atau kalau misalkan nggak punya juga mau dikasih tambahan, beli ininya boleh. Kalau enggak juga mau pakai bawaannya juga boleh. Jadi beda banget ya. Nih, kalau ini tuh lebih diem, lebih rapat, dan nggak ada rongga sama sekali. Lebih oke sih untuk hasilnya juga. Nah kalau ini untuk yang SP300, ini bawahnya kayak gini. Terus ini untuk valve-nya tinggal dibuka aja. Ini kayak gini. Nah terus seperti ini, nanti langsung aja bubuk kopinya di sini, lalu dengan temper yang sesuai kamu tamping aja. Nah kayak gini. Maksimalnya sendiri kalau misalkan untuk SP300 tuh di 20 gram ground coffee, dan ini bentuk filternya udah nempel. Tuh bisa dibuka nggak? Bisa. Kamu di sini ada cantolannya juga. Jadi kalau mau bersihin ini tinggal dicabut aja, nanti filternya dicopot, bisa dibersihin sampai ke dalam-dalamnya. Dan untuk kapasitas airnya ini maksimalnya ada di 180 ml. Kopinya maksimal 20 gram. Airnya maksimalnya di 180 ml. Di sini ada pilihannya untuk 60 ml, 120 ml atau 180 ml. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan dalemannya mah semuanya dengan sistem yang sama, baik itu dari untuk pushnya, terus dari sini dari sealnya, kecuali yang Travel NS aja yang beda sendiri. Tapi yang lainnya mah udah compact, diem, udah di ukuran yang pas. Terus udah gitu ya kesemuanya juga dia punya valve di sini. Valve misalkan nih kamu suka kayak, kenapa ya aku tuh kurang berkrema, atau misalkan kurang keras gitu pas nge-push buttonnya. Ada berbagai macam faktor. Salah satunya bisa jadi gilingan kamu kurang halus, atau yang kedua si valve-nya bisa dilonggarin untuk ngurangin itu supaya ada rongga udara masuk. Cara ngatur valve-nya tinggal diputar aja, jadi kamu longgarin aja sedikit. Kalau misalkan pas kamu neken tuh terlalu keras nih, keras banget sih, nah itu kecilin aja sedikit valve-nya biar ada udara masuk, supaya nanti bisa kamu lebih ringan untuk nge-push-nya lagi. Tapi kalau kamu mau ngeluarin banyak krema, otomatis ya si ininya, si valve-nya harus di posisi yang paling kecil supaya bisa ngasih tekanan bar lebih besar. Nah, kita sekarang bakal bikin secara bersamaan dengan green size yang sama, green size yang kita pakai di bar untuk mesin kopi, dan kemudian di suhu yang sama airnya. Dan untuk rasionya juga akan kita samakan, karena ini bisanya 10 gram nih, jadi kita ngikut dia aja. Airnya minimal 50 ml, berarti 1:5. Nah ini juga bakal disamain, kita bakal kasih 15 gram dan airnya di 75 ml. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, kita bakal isi dulu ya kopinya, ini dan ini.
dan ini. Untuk yang SP300 kita bakal isi di 15 gram, rasionya nanti sama seperti ini. Terus ini di 10 gram. Aku bakal panggil teman-teman. Ayo teman-teman, nanti kalau misalkan udah ada yang selesai, tinggal ngomong aja di menit berapa, lihat di sini ya. Udah, nanti kalau udah ada yang selesai, tinggal bilang aja ya, lihat dia di menitan berapa. Kita kalau nggak kuat boleh tekan di bawah juga. Oke, 1, 2, 3. Kayak lomba. Seru-seru. Oke. Sudah ngeplos, selesai di 56 detik. 58. 9. 1 menit. Oh, beda-beda dikit-dikit ya. Ini paling cepat sesuai urutan. Oke, kita bakal timbang hasilnya. Masing-masing berapa. Untuk di SP300 hasil akhirnya ada di 40 mili, 40,4. Terus kemudian ini yang Travel NS ada di 32,8. Ini SP200M hasilnya ada di 36,6. Dan kemudian SP200 Klasik hasilnya ada di 23,9. Oke, selesai. Lomba. Kayak lomba ya, seru. Ngapain kita tepuk tangan? Terima kasih. Nah, kalau udah pakai, saatnya kamu bersih-bersih. Cara bukanya dari sini. Chambernya dulu buka, tapi kalau buat misalkan agak susah nih, buka aja dulu atasnya supaya udaranya ada udara masuk, dan kemudian nah jadi lebih mudah. Ini tuh basah ya, wet memang terkadang seperti ini. Ini tuh bisa kamu atasi dengan gedein aja green size-nya, tapi nggak usah terlalu jauh, jadi dimulai dari sedikit-sedikit aja. Untuk misalkan kamu pengen si bednya itu jadi dry dan seperti ini, dan kamu bisa pencet dari bawah ininya nih, si valve-nya kamu dorong aja supaya nanti dia keluar sendiri seperti ini. Karena kita tadi pakai green size untuk espresso di mesin, ya otomatis kalau untuk Staresso sebenarnya ini terlalu halus, makanya jadinya basah, tapi nggak ada masalah. Yang penting hasilnya meskipun green size-nya untuk mesin, tapi terbukti masih bisa keluar dan masih bisa bikin espresso yang baik. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dicuci aja. Nah, kalau udah dibuka kan kayak gini, kamu kalau mau bersihin ini si sealnya dibuka dulu, dibuka sealnya satu persatu sampai si valve-nya juga, ini bagian bawahnya itu dibuka juga, karena kadang ada cairan kopi itu tuh terperangkap di sini nih, terperangkap di sini maupun di sini. Nah, ininya si pernya kamu copotin aja dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti dicuci semua, dicuci pakai air aja, nggak usah pakai sabun, air mengalir sampai semuanya bersih, baru dikeringkan. Setelah itu baru dipasang lagi seperti ini. Semua sistemnya sama. Aku bersihin dulu ya. Nih udah dicuci semua. Terus kemudian ini di bagian chambernya, si sealnya juga kamu keluarin. Kamu bisa tekan pakai, pokoknya yang bisa masuk ke lubang ininya, bisa ujung sendok atau apapun itulah, tekan aja, cukup nggak perlu bertenaga juga. Tuh ini udah copot lagi. Nah, ininya juga kita cuci. Udah dicuci semua, tinggal dikeringin aja. Mau pakai lap, mau pakai tisu nggak ada masalah. Nah, seal ini tuh kadang suka ada ketinggal bubuk kopinya dan segala macam, makanya harus dibersihin.
Dan kalau udah dibersihin, kamu buat nyimpennya lagi tuh harus dalam kondisi udah kering. Nah ini tuh si ininya, sealnya, usahain si filternya tuh masuk ke sealnya, karet sealnya. Ini kan tengah-tengahnya tuh ada kayak bukaan gini tuh. Nah ini dimasukin ke tengahnya. Nah sampai posisinya seperti ini. Ini sudah terseal dengan sempurna. Pinggir-pinggir ininya juga ini harus dilap, harus dicuci juga. Kalau kamu punya sikat kayak sikat gigi gitu, bisa dipakai khusus buat bersihin Staresonya kamu. Sealnya ya kalau udah kering dimasukin lagi ke sini seperti ini ya posisinya. Nah posisinya seperti ini. Oke, untuk masang laginya ini kita pasangin dulu ini dan ini seperti ini. Nah seal mereka dengan ini karet sealnya masukin, terus dicocokin posisinya sampai dua-duanya nempel. Nah kayak gini, jadi satu kesatuan seperti ini. Baru masuk ke sini, posisinya seperti ini, baru masuk pernya ke sini, tekan aja dikit nggak apa-apa. Setelah ini baru valve-nya masuk. Pada saat kamu masang valve biar lurus dan dianya diem, kamu pakai bahan bantuan ini aja yang buat tadinya buat kopi kapsul, kamu pakai pasangin aja dulu supaya dianya diem. Oke, kalau udah dimasukin lagi ke sini, masukin lagi ke sini, terus dikembalikan lagi ke chambernya. Udah deh, Stareso kamu udah beres dibersihin. Ini tinggal dilap-lap aja. Ingat ya sobat Let's Brew, kalau nyucinya nggak usah pakai sabun, pakai air mengalir aja. Dan setiap habis pakai langsung di clean up. Sistem pembersihannya untuk Stareso yang manapun itu sama seperti itu. Oke sobat Let's Brew, tadi kan kita udah coba nih empat-empatnya dengan kopi yang sama, green size-nya sama, suhunya sama. Terus kita juga menekannya secara bersamaan. Yang hasilnya duluan selesai itu yang besar SP 300, baru kemudian Travel NS, yang kemudian di SP 200M, baru di SP 200 yang klasik ya. Jadi seperti ini urutannya kalau misalkan secara waktu. Tapi untuk hasilnya ya untuk hasil espressonya mah mirip ya, nggak ada kayak perbedaan signifikan, itu nggak ada, hanya perbedaannya di waktu aja. Itu pun perbedaannya cuma beda-beda 1 detik ya tadi ya, cuma beda 1 detik masing-masing gitu. Cuma perbedaan paling menonjol adalah di hasilnya. Untuk SP 300 tadi di 15 gram dengan air 75 ml di 1/5 supaya sama semua rasionya. Itu hasil akhirnya tadi di 40,4 ml. Dan kemudian untuk di sini Travel NS di 32,8. Untuk di 200M-nya hasilnya di 36,6, dan untuk di klasiknya ada di 23,9. Jadi ini paling sedikit hasilnya tadi, dan paling banyaknya ada di 200M. Memang kalau pas tadi dibuka juga si 200M tuh hasilnya tuh sangat kering gitu. Jadi dia bisa ngeluarin lebih maksimal, si airnya tuh bener-bener di bednya itu udah nggak ada air. Kalau yang lainnya ini sisanya semua masih ninggalin air, jadi wet banget gitu. Kalau dia udah sampai dry begitu. Dan mungkin itu ada pengaruh dari kayak misalkan dari sininya ya, dari pas bottomnya gini, push bottomnya dari sini begitu. Yang paling beda itu dari segi bahan itu hanya di Travel NS. Travel NS ini memang terbuat banyaknya ABS semua, termasuk ininya juga ABS, karena memang dari Staresonya sendiri Travel NS itu diperuntukkan tadinya itu untuk spesialisasinya lebih ke Nespresso, untuk
kopi kapsul Nespresso gitu. Cuman kalau misalkan ditanya apakah bisa pakai kopi bubuk langsung, bisa sangat bisa. Cuman si filternya itu dia agak kurang kuat atau juga kurang rapat gitu. Lebih bagusan kalau misalkan memang untuk peruntukannya untuk kapsul ya untuk kapsul aja. Tapi kalau misalkan sesekali kamu pakai untuk kopi bubuk itu juga bisa. Cuman kalau misalkan kamu sering pakainya, maka kalau kita sih nyaranin sealnya aja diganti gitu. Hanya sealnya aja supaya lebih rapet, lebih compact gitu, pas banget di chambernya sehingga nggak banyak air untuk rembes-rembes dari pinggir. Dan untuk Staresso ini memang dia merek yang kayak sering ngeluarin versi-versinya ya. Versi-versinya dengan upgrade tertentu dari versi pertamanya, misalkan kita banyak keluhan nih bawahnya kaca bla 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 jadi pecah dan segala macam, otomatis dia ngeluarin yang versi untuk bisa dibawa-bawa travel dengan bawahnya itu dari stainless, dan kemudian ngeluarin lagi versi yang sama secara yang lainnya kecuali bahan seperti NS untuk lebih ke kapsul gitu dengan bahan yang lebih apa ya, kalau saya bilang lebih ringan dan lebih gampang untuk dibawa-bawa juga, nggak gampang pecah kan. Kalau bahan ABS gini mah nggak gampang pecah segala macam, cuma memang secara kekuatannya kurang kokoh dibanding yang lainnya karena memang basicnya tadinya peruntukan utamanya adalah untuk kapsul gitu. Dan kemudian yang terakhir ini dia juga kasih yang paling kokohnya dan ukuran yang besar supaya kamu bisa bikin untuk misalkan pengen kapasitas besar, pengen bikin double shoot tapi dengan kapasitas kopi yang lebih banyak, dia juga sudah ngeluarin di SP 300 Mirage nya. Jadi semuanya udah lengkap, tinggal kebutuhan kamunya aja lebih ke mana gitu. Dari segi hasil espressonya sama, tapi dari ekstraksinya aja yang beda. Yang ini hasilnya lebih sedikit, itu lebih memang kalau di green size tadi gitu ya, untuk di mesin ya si klasik ini lebih memberikan ekstraksi yang lebih maksimal. Ini yang paling maksimal, kemudian yang lebih maksimal lagi ada di SP 300, baru kemudian untuk di Travel NS dan baru di SP 200M. Tapi kalau misalkan kamu green size-nya kayak saya tadi, yang green size untuk mesin, yang justru paling baik untuk ekstraksi ke kopinya itu yang ini ya, SP 200M. Sampai dry bednya itu bener-bener dry, kalau yang lain tuh masih wet. Jadi otomatis kalau yang 200 NS dan SP 300 lebih baik green size-nya agak dikasarin aja gitu, agak lebih besar. Kalau misalkan yang 200M bisa halus banget. Jadi gimana, kamu keperluannya untuk yang mana nih? Untuk lebih kemana bisa dipertimbangkan. Kamu bisa kalau ekstraksi mah nggak terlalu signifikan lah, ini mah cuma beda di fitur-fitur aja. Jadi yang mana kebutuhan kamu terpenuhinya pakai yang mana itu balik lagi sama kamu. Dan kalau kamu perlu barangnya dan butuh barangnya, kamu bisa lihat atau check out di marketplace kita dengan keywordnya Alat Kopi Bandung, ada di Shopee dan Tokopedia. Dan kemudian kalau misalkan kamu mau lihat dulu, mau main dulu, boleh. Kita ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Dan jangan lupa Sobat Let's Brew untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Mudah-mudahan informasi yang saya kasih hari ini bisa membantu buat kamu dalam memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, segitu aja, saya mohon pamit. Sampai jumpa.